kita melihat proses pemilu ini dari sejak jauh dari sebelum pencalonan sebenarnya. Banyak hal-hal yang janggal dan akhirnya salah satunya dirangkum oleh film Dirty Vote. Nah, kita bisa kalau udah ada yang nonton saya rasa bisa melihat proses-proses yang dilakukan dari pemilu ini. Tapi pada prinsipnya kalau kita bicara soal quick count, sebenarnya ini belum protes karena belum secara resmi kita melakukan protes. Tapi pada prinsipnya kita nomor satu adalah kita tidak mengatakan hasil quick count ini sebagai hasil yang resmi. Itu satu. Jadi masih ada hal yang harus diselesaikan yaitu penghitungan resmi dari KPU. Nah itu yang kita tunggu. Tapi dalam proses pemilu ini, dalam proses pencoblosan, dan bisa juga dilihat secara kasat mata, banyak di medsos juga udah beredar, viral, kecurangan-kecurangan yang terjadi. Hal-hal seperti dalam penghitungan suara di suatu daerah, masyarakat dilarang masuk. Jadi itu dilakukan di, kalau nggak salah di perumahan dan pagarnya ditutup. Jadi masyarakat nggak boleh ikut, gitu. Hanya saksi yang boleh. Ini kan aneh, nggak ada aturan begitu. Nah itu ada videonya. Ada juga video di dalam rumah dicoblosin itu kertas suara oleh beberapa orang. Dan itu saya sebagai caleg nih, udah pernah nyalek beberapa kali. Kita tahu lah kapan pencoblosan surat suara yang golput yang tidak datang maupun surat suara cadangan itu dilakukan. Biasanya dilakukan pada jam makan siang sebelum penghitungan dimulai. Nah ini. Dan kita bisa tahu bahwa ini kelihatannya kan kalau cuma satu TPS, ya kan cuma satu TPS, tapi kita bicara di 800.000 TPS seluruh Indonesia. Ada kertas suara yang tidak dicoblos karena ada golput, ada yang tidak datang, itu sekitar di satu TPS bisa sampai 50 sampai 70. Belum lagi ada kertas suara cadangan sekitar 40. Bayangin kalau diambil 5 suara aja dari situ kali 800.000 udah 4 juta suara. Gitu. Tapi apakah diambil hanya 5 gitu. Nah, kecurangan-kecurangan ini kan terjadi, saya juga nggak mau bilang ini salah satu paslon aja. Ini dilakukan caleg-caleg juga, hal-hal seperti ini. Makanya saya tahu betul bagaimana rentannya pemilu di Indonesia ini. Gitu. Dan ini betulan terjadi lagi seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Dan kita sedang mengumpulkan bukti-bukti itu. Gitu. Tapi kita tidak mau protes dalam artian kita tidak menerima hasil pemilu, bukan itu. Kita mau proses ini tetap berjalan, penghitungan berjalan, tapi juga jangan ada klaim-klaim bahwa sudah memenangkan Pilpres ini dalam satu putaran. Nah, itu yang kita nggak mau. Karena ini belum sama sekali, it's far from over. Gitu. Hanya baru sekian persen yang muncul betul-betul dalam penghitungan suara. Dan ini masih bisa sampai bulan Maret ya, kalau nggak salah akhir Maret mungkin. Jadi masih waktu tuh masih panjang. Nah intinya itu. Nah, kita berharap secara global itu kita harapannya kan demokrasi kita ini semakin baik. Gitu. Bukan semakin mundur atau keluar dari jalurnya. Nah kemunduran ini kan bukan hanya bicara demokrasi itu bukan hanya bicara orang bersuara terus nggak ditangkap artinya itu demokrasi. Enggak, demokrasi enggak semua itu. Tadi juga saya pernah di salah satu stasiun TV saya mengatakan yang bahaya itu seakan-akan demokrasi tapi enggak apa tuh. Orang bebas bersuara tapi penguasa bebas melakukan apa aja. Artinya budak. Kita budak aja, tapi biarin aja. Mereka mau protes, tapi gue budak. Gue akan lakukan apa aja. Dan ini sedang terjadi. Masalah ini sedang terjadi banget. Di tengah-tengah protesnya teman-teman akademisi, ya, yang puluhan universitas, bahkan Uskup Agung juga mengingatkan kekuasaan. Itu sehari sebelum pencoblosan, tukin Bawaslu dinaikin, tunjangannya untuk Bawaslu dinaikin. Gitu. Karena itu lagi protes-protesnya, ya. Terus ini hal-hal yang budak gitu.
Menurut saya itu yang bahaya. Jadi biarin aja mereka ngomong, tapi biarin juga saya melakukan apa aja gitu. Bahaya nih, penikmat demokrasi tetapi tidak percaya pada demokrasi ini bahaya kalau mereka berkuasa. Gitu. Jadi demokrasinya hanya sebatas ya udah kebebasan itu silahkan, tapi kita juga bebas melakukan apa aja. Nah ini yang kita lihat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, beberapa bulan terakhir ini, dan ini eskalasi gitu. Tidak sama sekali menyurutkan kebudekan itu. Nah, harapan kami memang ini tidak betul-betul di budeknya itu tidak betul-betul digaspolin budeknya dalam artian untuk tampering with the election results. Nah, ini yang kita takuti. Dan satu hal, ketika memaksakan di angka sekian, memaksakan untuk betul-betul menang satu putaran tapi dalam kenyataannya enggak, ini berbahaya karena masyarakat itu rakyat tahu siapa yang dia pilih. Rakyat itu tahu siapa yang dia pilih dan rakyat itu tahu siapa yang dipilih oleh tetangganya. Rakyat itu tahu di TPS-nya itu siapa yang menangnya berapa gitu. Mereka tahu. Dan mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini yang kita nggak mau. Gitu. Jadi, kalaupun memang nanti semisal dari kami akan melakukan protes resmi, ya kan, mengadukan ke Bawaslu dulu atau mungkin nanti ke MK, terimalah itu. Itu jauh lebih baik daripada rakyat yang merasa dikhianati dalam proses ini marah dan tidak melakukan protes di jalur-jalur yang resmi. Gitu kira-kira. Tadi Anda menyinggung mungkin Bawaslu dinaikkan. Mungkin maksudnya karena Bawaslu akan kerja keras setelah pemilu kan? Untuk ya. Kerja keras untuk siapa nih? Artinya dinaikkan itu gara-gara dia importnya lebih besar daripada sebelumnya. Ya. Jadi mengingat nasib yang jadi Bawaslu, pemerintah nambah. Jadi gini, yang dinaikkan itu di hari yang sama bukan hanya Bawaslu, ya Komnas HAM juga gajinya dinaikin. Ada beberapa unsur ASN kalau nggak salah juga, gitu. Ada keputusan-keputusan yang satu membuat satu bidang baru di Bareskrim atau nggak salah di kepolisian. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan pada hari yang sama. Jadi semua aparat tuh mendapat ya. Bukan hanya Bawaslu. Bukan hanya Bawaslu. Jadi normal dok. Oh gitu ya. Hanya kebetulan tanggalnya. Karena bagian dari ya bisa dibilang begitu. Tapi kan masyarakat ada yang sebagian besar menilai seperti saya nilai. Itu aja. Baik. Ada penilaian seperti Bang Karni, ada yang lain. Kalau tadi dibilang kecurangan, kubu 03 bisa buktiin nggak? Bisa, tentunya di berbagai bukti yang kita kumpulkan itu jelas bisa kita buktikan. Gitu. Tapi kan nanti kita bisa diuji di pengadilan, gitu, di Mahkamah Konstitusi. Misalnya apa? Misalnya hal-hal seperti yang salah satunya adalah yang sudah pasti bisa dibuktikan adalah salah satunya ada saksi kita yang betul-betul udah menghitung berapa suara kemudian yang di-post di websitenya itu berbeda, gitu. Itu jelas saksi itu memberikan kesaksiannya di TPS langsung, gitu, direkam. Nah ini yang jadi masalah kadang-kadang adalah nggak semua saksi itu seberani dan secerdas saksi yang bersangkutan itu ya. Artinya, padahal itu bisa aja terjadi di mana aja, di beberapa daerah, ini satu. Banyak juga seperti pencoblosan kertas suara di beberapa rumah warga, itu udah ada berapa buktinya. Nah itu kan sebenarnya tinggal satu, kalau kita punya rekam digital tentang itu sangat gampang, kita bisa digital forensik, ya kan, di foto di mana, tempatnya ada, kan itu ada, semuanya ada datanya, zaman sekarang tuh ada. Nah itu tergantung nanti gimana yang mau meriksa itu akan melakukan maksimal nggak investigasinya gitu. Pembuktian itu kan kalau kita merasa cukup bukti, nah bisa dibuktikan apa enggak itu kembali lagi dengan aparat yang bekerja. Gitu. Itu tadi berbeda dengan websitenya KPU. Ada juga yang gitu, banyak sekali itu. Jadi itu banyak. Enggak, maksudnya di KPU pusat atau di
di wilayah. KPU pusat maupun wilayah, ada beberapa. Gitu. Baik, saya mau pindah ke Bung Iqbal dari juru bicara Timnas Anies dan Muhaimin. Ya baik Bang Karni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya melihat memang kita hari ini belum bisa memutuskan bahwa pemilu ini siapa yang memenangkan. Kalaupun versi quick count ya tentu saja ini sesuatu yang tentu masih menjadi debatable. Kami hari ini Timnas beserta relawan masih melakukan tabulasi suara yang tentu saja segala kemungkinan akan terjadi. Dan pada forum ini kami juga mengapresiasi seluruh relawan ya, seluruh tim yang sedang bekerja saat ini, para saksi sedang menghitung ya. Karena bayangkan saja untuk menginput data saja mereka baru selesai tadi pagi. Itu baru menghitung, belum menginput. Makanya data KPU sekarang baru 3%. Kalau kita lihat website KPU sekarang. Jadi saya kira sangat jauh untuk menyatakan menang itu. Yang kedua, ya tadi kalau kita bicara kecurangan, ya ada banyak pelanggaran dilakukan bahkan sebelum pemilu sekalipun. Penggelontoran bansos di musim pemilu dengan anggaran yang sangat fantastis, ya ratusan triliun, tentu saja ini menjadi sebuah catatan sejarah bagi bangsa ini ke depan. Karena ini adalah rekam jejak yang tentu saja akan diingat orang. Kenapa? Karena bansos ini tentu saja sangat mempengaruhi pemilih. Walaupun dikatakan bahwa ini kan haknya rakyat, iya. Tapi kami menemukan di Jakarta, PJ Gubernur membagikan bansos dengan bungkus warnanya sama dengan paslon 02. Itu nggak bisa dibantah. Tetapi lagi-lagi orang kan bertanya, fakta hukumnya apa? Laporkan dong kan gitu. Tetapi bagaimana kalau kita melaporkan, tapi kalau lagi-lagi tadi seperti Bung Ciko, kalau persepsi orang menaikkan tunjangan tukinnya Banwaslu menjelang pemilu, pertanyaannya kenapa nggak nunggu selesai aja? Atau sebelum jauh-jauh sebelumnya, nggak usah menjelang hari H pemilu. Karena itu akan memberikan persepsi seolah-olah, udah lo diam-diam aja, gue naikin nih, kira-kira begitu. Itu jadi persepsi seperti itu. Jadi tim hukum kami juga sedang bekerja, sedang mengumpulkan berbagai bukti. Kalau kita lihat fenomena kecurangan, yang jelas di luar negeri sudah banyak. Bahkan tadi Bawaslu sudah menetapkan akan ada PSU di Kuala Lumpur misalnya. Dan ada banyak lagi tentu saja nanti daerah-daerah yang saat ini masih terkena banjir, ya, termasuk di Papua, beberapa daerah di Papua dan lain-lain. Jadi kami melihat bahwa pemilu kali ini tentu saja mempertontonkan suatu perilaku yang tentu saja menjadi sebuah catatan dalam sejarah. Bagaimana ketua MK, ketua KPU mendapat sanksi karena menerima pencalonan Gibran. Yang ini tentu saja juga berpotensi untuk menjadi masalah di kemudian hari. Demikian Bang Karni. Baik, saya persilakan sekarang 02 sebagai pemenang versi quick count. Pak Adlizon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni, rekan-rekan, Pak Ciko, Pak Iqbal, Pak Ferry, Pak Slamet Ginting, dan Pak kawan saya Pak Margarito. Saya kira tanggal 14 kemarin kita sudah menyaksikan sebuah pemilihan umum yang relatif jauh lebih baik ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya. Baik itu di 2019 maupun di 2014. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada demokrasi, tentu pemilihan umum ini adalah kehendak rakyat, sebuah manifestasi dari kedaulatan rakyat. Rakyat datang ke TPS-TPS untuk memberikan suara mereka, untuk memberikan pilihan-pilihan mereka, dan itu sudah terjadi. Jadi pemilihan umum sudah selesai, dalam arti pemberian suara dari rakyat, dan kita sudah melihat hasil quick count, meskipun hasil quick count ini bukan merupakan hasil resmi, dan saya kira Pak Prabowo sudah menyampaikan di dalam pidato kemarin juga, kita tunggu hasil real count, hasil resmi dari KPU, dan kita menunggu itu.
Tetapi quick count ini adalah sebuah metodologi statistik yang selama ini juga sangat lazim digunakan oleh para lembaga survei. Setidaknya yang kita lihat dari 6 lembaga yang ada itu, sebagian besar adalah lembaga-lembaga yang independen. Ya, bahkan mungkin juga mereka itu tidak bisa didikte dan ternyata hasilnya kurang lebih sama. Ya, di kisaran 57, 58, 59 bahkan untuk pasangan Prabowo Gibran. Dan yang lain dari 01 kalau tidak salah di angka 24, 25 dan juga di pasangan 03 mungkin di angka 17, ya, 16, 17 dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari hasil quick count paling tidak, ini sudah jelas satu kemenangan landslide. Kalau istilahnya itu landslide victory dari pasangan Prabowo Gibran. Jadi bedanya sangat jauh. Agak berbeda misalnya dengan 2019 atau di 2014 karena hanya ada 2 kandidat, perbedaannya tidak terlalu jauh. Beda-beda tipis saja. Bisa di kisaran 4% bergeser, itu bisa merubah positioning. Tetapi ini angkanya memang sangat jauh. Saya juga sebagai caleg turun, saya juga kampanye dari waktu ke waktu, dari rumah ke rumah, ketemu tokoh dan juga memantau proses termasuk penghitungan suara. Kurang lebih apa yang terjadi di lapangan itu sama. Ya bahkan memang lebih baik dari hasil lapangan, ya sedikit dari ekspektasi kita, tapi saya sejak awal termasuk yang meyakini bahwa Pilpres ini berjalan dengan sekali putaran saja dan kelihatannya akan demikian meskipun ini baru versi quick count. Kalau kita lihat lagi relatif suasana damai, ada kegembiraan, ada guyup gitu ya. Saya meninjau TPS di wilayah Cisarua, Ciberem, di Kabupaten Bogor, di wilayah daerah pemilihan saya, semuanya gembira, tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan, tidak ada insiden-insiden yang berarti. Bahkan bila dibandingkan dengan pemilu 2019, kamilah yang termasuk yang merasakan di dalam proses kampanye, ada persekusi, ada macam-macam lah. Ya, kalau diceritakan itu terlalu panjang dan kadang-kadang ya agak menyedihkan gitu. Jadi kalau ini nggak ada apa-apanya. Saya kira ini berjalan dengan jauh lebih baik, dengan lancar, tertib, damai, tidak ada intimidasi dan tidak ada ibaratnya orang-orang yang ditangkapi dulu banyak. Bahkan ada caleg dari Gerindra aja ditangkap seperti Ahmad Dhani dan sebagainya, hanya ngomong satu kata saja gitu ya. Jadi ini menurut saya sebuah pemilu yang relatif adil, jujur, transparan. Tentu setiap pemilu ada saja insiden-insiden atau kecurangan-kecurangan. Tetapi apakah bisa dikategorikan sebagai TSM, ya, sebagai masif, terstruktur, sistematis? Saya kira tidak kelihatan itu dan tidak ada yang sifatnya fenomenal, ya, terlihat seperti kalau kita mau membandingkan di 2019 karena kami mengalami dan juga di 2014. Bahkan di dalam pemilu itu setiap pemilu saya termasuk yang paling depan juga ikut memprotes. Saya berkali-kali melakukan sidak ke lapangan, melakukan sidak dalam penghitungan KPU dan segala macam gitu ya. Jadi ini rakyat sudah menyatakan kehendaknya bahwa Prabowo Gibran menang dengan sekali putaran, meskipun ini masih versi quick count. Dan alhamdulillah saya kira karena metodologi quick count ini juga diterima di dalam pemilihan umum di negara-negara demokrasi, bahkan sudah ada sejumlah negara yang mengucapkan selamat kepada, kalau istilahnya itu presiden elect gitu ya, presiden terpilih, meskipun ini masih versi quick count, belum hasil resmi KPU. Hasil resmi tentu akan kita tunggu sesuai dengan jadwal dari KPU sampai tuntas penghitungan yang secara berjenjang ini. Dan kita juga masih terus memantau proses penghitungan ini. Kita juga masih belum selesai dengan
pemilihan legislatif dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat dari sisi pelaksanaan relatif berjalan dengan baik, bahkan tidak ada peristiwa seperti 2019 ada petugas yang ratusan orang sampai meninggal dunia, yang menurut saya tidak pernah terjadi di banyak negara-negara yang melaksanakan demokrasi langsung seperti kita. Kalau tidak salah angkanya ratusan lah ya, mungkin hampir 800 atau 800 lebih, dan sampai sekarang juga kita tidak tahu kenapa itu bisa terjadi, karena kelelahan dan lain-lain. Dan sekarang sistem penghitungan di TPS kan relatif cepat. Setiap kandidat ada saksi-saksi, ada yang memantau cukup banyak gitu. Jadi untuk melakukan sebuah kecurangan yang bersifat TSM, yang terstruktur masif dan sistematis, saya kira agak sulit gitu ya. Tapi kalau ada upaya-upaya, usaha-usaha, mungkin saja ada oknum-oknum yang melakukan itu. Dan saya kira memang sudah ada jalurnya untuk melakukan pelaporan itu, apakah nanti di Bawaslu ataukah di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau boleh saya membandingkan dari pengalaman sejarah saja, ya 2019, 2014, bahkan di 2009, ini saya kira jauh lebih baik. Apalagi karena pilihannya adalah 3 pasang kandidat. Ya, dan kami, ya kebetulan saya juga Wakil Ketua Umum di Gerindra, sebetulnya sejak awal juga menginginkan sebetulnya lebih terbuka lagi, lebih mudah lagi seseorang itu bisa menjadi kandidat di dalam Pilpres. Tidak harus sampai 20%, tapi kenyataannya kita semua sepakat dengan 20% itu. Soal bansos, saya kira ini yang selalu diulang-ulang sebagai sebuah pretext gitu ya. Sebagai dalih bahwa ada hal-hal semacam itu. Saya kira kita semua sudah tahu bahwa bansos ini anggarannya adalah anggaran yang disepakati semua oleh DPR. Dan semua pasangan calon itu ada di DPR, ikut menganggarkan termasuk anggaran bansos. Bahkan Menteri Sosialnya pun dari pasangan 03. Ya, meskipun nanti dijawab, oh tidak dikerahkan ya, karena dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat pasangan 01, 02, 03 ini kan semuanya masih merupakan di dalamnya ada unsur-unsur pemerintahan. Partai-partainya itu ada di dalam pemerintahan semua. Di 01 ada Partai Nasdem, menterinya masih di pemerintahan, PKB menterinya masih di pemerintahan. Jadi masih bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Pasangan 03 menterinya masih banyak di pemerintahannya Pak Jokowi, juga begitu juga di pasangan 02. Jadi semuanya bagian dari pemerintahan gitu ya, yang mempunyai kurang lebih akses yang sama terhadap pemerintahan ini sebagai pemerintahan Koalisi Indonesia Maju. Jadi saya melihat agak berbeda misalnya dengan 2019 yang kita memang, kami waktu itu berada di dalam posisi oposisi, tidak mempunyai akses sama sekali. Tapi kalau sekarang aksesnya boleh dibilang ya relatif sangat terbuka ya dibanding kalau misalnya kita beroposisi di luar pemerintahan. Jadi yang ada sekarang ini 01, 02, 03 semuanya berada di dalam pemerintahan. Ini yang menurut saya Bang Karni, tidak ada satu isu-isu yang luar biasa dalam hal ini. Tentu kritik ya saya kira itu penting bagi demokrasi. Ini juga untuk perbaikan-perbaikan ke depan saya kira itu sangat penting. Termasuk kritik dari kalangan akademisi dan yang lainnya saya kira itu penting. Bahkan untuk akademisi saya termasuk yang menunggu ini 25 tahun. Kita nggak pernah dengar gitu. Kita berharap ada kritik-kritik ini tapi nggak datang. Baru datang belakangan nih, kemarin-kemarin beberapa hari yang lalu saja. Jadi yang artinya menjadi fenomenal apalagi kemudian difilmkan dan sebagainya. Jadi kita melihat sebenarnya perlu ada yang selalu mengkritisi sehingga ada perbaikan, ada check and balances, baik itu dari parlemen, dari civil society, dari masyarakat. Tetapi kalau kita lihat demokrasi itu kan uniknya itu adalah, bukan uniknya ya, tetapi sunatullah keniscayaannya one man one vote. Satu orang sama dengan yang lain.
Apakah dia guru besar, sama saja dengan petani, sama saja dengan mahasiswa, sama saja dengan ibu rumah tangga biasa, satu orang dihitung satu dalam hal voting ini. Dan yang kemarin datang ke TPS itu, saya kira itulah rakyat kita yang datang berbondong-bondong dengan sukarela, dengan penuh kegembiraan, tidak ada paksaan. Mungkin saja terjadi ada, terutama saya kira bukan di pilpres ya, mungkin di caleg ya, benturan-benturan baik antar partai maupun intra partai, saya kira wajar karena kita sistemnya adalah proporsional terbuka, sehingga free fight competition gitu ya. Nah karena free fight competition justru kelihatannya yang lebih dinamis itu adalah di kalangan caleg. Tapi kalau secara umum di dalam pilpres ya, saya melihat tidak ada isu-isu yang luar biasa karena masing-masing juga mengkampanyekan satu putaran. 01 juga sangat yakin akan satu putaran, 03 juga dalam beberapa kesempatan dialog semacam ini juga sangat yakin akan satu putaran. Ya, kami juga 02 Prabowo Gibran sangat yakin. Nah, dan inilah hasilnya kemarin kita lihat paling tidak melalui versi quick count, versi sementara. Ya, tapi yang bukti-bukti yang dibilang Ciko tadi itu, Anda juga pernah mendapatkan bukti-bukti itu, karena Anda udah pengalaman. Banyak kalau waktu itu. Ya kita mulai dari DPT malah. Makan siang. Ya, misalnya DPT. Kalau seperti di Malaysia sudah dicoblosin dan ya, coba dicek yang dicoblosin nomor berapa? Apa 02? Kan bukan. Bukan 02 yang dicoblos itu. 0 berapa? Ada yang 03, ada yang di Taipei juga begitu. Dicek aja, silakan dicek. Bukan 02. Gitu.